Semua orang menertawakannya. Jutawan Tiongkok itu terus berbicara, tetapi sepertinya tidak ada yang mau mengerti. Para pegawai mengejek, para tamu berbisik, sampai seorang gadis kecil miskin, putri seorang pelayan, mengejutkan semua orang dengan berbicara dalam bahasa Mandarin. Pada saat itulah sebuah detail menarik perhatian lebih. Kalung giok yang dikenakan jutawan itu di lehernya. Kalung itu tampak sederhana pada pandangan pertama, tetapi menyembunyikan kebenaran yang mampu menodai nama orang-orang kaya dan politisi di kota itu. Saat itu, tidak ada yang bisa membayangkan, tetapi kata-kata polos gadis kecil itu dan kalung misterius tersebut akan mengungkap rahasia yang terkubur selama puluhan tahun. Rahasia yang bisa menghancurkan seluruh kerajaan bisnis. Hotel Mega di jantung kota Jakarta dikenal sebagai kuil kemewahan. Lantai marmernya berkilauan di bawah cahaya keemasan lampu gantung, dan pintu perunggunya berputar tanpa henti, menyambut dan mengantar para jutawan. Itu adalah tempat di mana orang miskin hanya ada untuk melayani, dan orang kaya terbiasa diperlakukan seperti dewa. Di ruang istirahat karyawan, desas-desus sudah dimulai bahkan sebelum tamu misterius itu tiba. Clara, seorang resepsionis dengan senyum terlatih dan lidah yang tajam, berbicara seolah-olah sedang menceritakan sebuah skandal. Wanita Tiongkok ini, "Aku belum pernah melihat begitu banyak permintaan aneh," katanya sambil menggelengkan kepala. "Suhu kamar harus diatur hingga desimal terdekat, tidak boleh ada kain sintetis. Dan percayalah, bahkan tidak boleh ada bunga dengan aroma kuat di lantainya." Budi si pelayan barang tertawa sambil membetulkan topinya. Pasti salah satu dari selebriti aneh itu. "Aku yakin dia akan merepotkan." Ani, petugas kebersihan kamar, melipat tangannya dan mendesah. Masalahnya orang seperti itu berpikir mereka bisa memerintah semua orang hanya karena punya uang. Tawa mereka terhenti ketika manajer Bapak Alvaro masuk dengan keringat seperti biasa. "Semuanya perhatian," katanya dengan suara gemetar. "Tamu VIP telah tiba lebih awal dan tidak ada yang bisa berkomunikasi dengannya." Di luar, sebuah mobil hitam berhenti di pintu masuk utama. Penjaga pintu dengan tergesa-gesa membuka pintu dan seorang wanita dengan penampilan mengesankan turun. Pakaian Chanel yang sempurna, kacamata hitam, tas Gucci, dan dua koper kulit tua yang berbeda dari koper-koper modern. Madame Limei tidak tersenyum atau peduli dengan tatapan orang. Dia berbicara cepat dalam bahasa Mandarin, menunjuk ke arah kopernya. Para karyawan saling pandang, bingung, sementara Clara mempertahankan senyum paksanya. "Selamat datang di Megah, Nyonya. Boleh tahu nama Anda?" Wanita itu mengabaikan pertanyaan itu dan mengulangi sesuatu dalam bahasa Mandarin. Saat itulah mata semua orang tertuju pada seorang anak yang mengamati dari kejauhan. Sari, putri dari Rosa, seorang pelayan yang terlupakan di koridor, menatap pemandangan itu dalam diam. Kecil dengan pakaian sederhana, tetapi dengan binar yang berbeda di matanya. Dan sebelum ada yang bisa menertawakan situasi itu lagi, suara gadis kecil itu terdengar jelas dan mengejutkan. Dia meminta agar kopernya ditangani dengan sangat hati-hati. Katanya koper-koper itu lebih berharga daripada kelihatannya. Lobi hotel membeku. Keheningan yang menyelimuti lobi terasa terlalu berat untuk dipecahkan selama beberapa detik. Semua orang menatap Sari seolah-olah dia adalah hantu. Gadis kecil itu, yang baru berusia 10 tahun, telah berbicara bahasa Mandarin dengan begitu alami sehingga tidak ada yang bisa menyembunyikan keterkejutannya. Clara adalah yang pertama bereaksi, mengerutkan kening dan mencoba mengendalikan situasi. Bagaimana mungkin anak ini tahu apa yang dia katakan? Bisiknya cukup keras untuk didengar orang lain. Rosa, yang sampai saat itu diam-diam mengumpulkan spray di troli, menjadi kaku. Jantungnya berdebar kencang. Takut putrinya telah bertindak terlalu jauh di hotel. Karyawan seperti dia sudah dianggap tidak terlihat, tetapi kesalahan sekecil apapun bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Dia dengan cepat mendekati Sari, memegang bahunya. "Nak, diamlah," bisiknya dengan tegas, mencoba menutupi situasi. Tapi sudah terlambat. Madame Limei yang tadinya pendiam dan dingin mengangkat kepalanya. Di balik kacamata hitamnya, matanya berbinar haru. Untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di hotel, dia tampak puas. Dia mendekati Sari dan dalam bahasa Mandarin mengatakan sesuatu yang hanya dimengerti oleh gadis kecil itu. Sari menarik napas dalam-dalam, menatap ibunya sebelum menerjemahkannya untuk yang lain. Dia bilang,
akhirnya dia menemukan seseorang yang bisa dia percaya. Kejutan itu datang seketika. Budi tertawa mengejek. Percaya pada anak kecil? Ini pasti lelucon. Ani di sisi lain menyipitkan matanya seolah merasakan ada sesuatu yang lebih besar dalam cerita ini. Manajer Bapak Alvaro sama sekali tidak menyukai pemandangan itu. Nyonya, jika ada masalah komunikasi, kami akan menyediakan penerjemah profesional, katanya memaksakan senyum. Tidak perlu melibatkan anak-anak. Madam Limei tidak menjawab, hanya menyentuh kalung giok yang tergantung di lehernya. Gerakan itu menarik perhatian semua orang. Ada sesuatu yang aneh pada benda itu. Itu bukan sekadar perhiasan. Berat, kuno, dan penuh sejarah. Sari, dengan kepolosan yang hanya dimiliki seorang anak, menyelesaikan terjemahannya tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Dia bilang kalung ini telah menyebabkan banyak pertumpahan darah dan jika jatuh ke tangan yang salah, orang-orang berkuasa di kota ini akan kehilangan semua yang mereka miliki. Kata-kata itu bergema seperti ancaman. Tawa Budi lenyap. Wajah Clara pucat dan manajer Alvaro menelan ludah. Rosa menarik putrinya ke belakang ketakutan. Sari, demi Tuhan jangan ulangi hal-hal itu, bisiknya putus asa. Tapi sudah terlambat. Jutawan Tiongkok itu telah memilih penerjemahnya. Dan dengan setiap kalimat yang terungkap, menjadi jelas bahwa kehidupan semua orang di hotel itu akan berubah selamanya. Lobi hotel masih terasa tegang setelah pengungkapan Sari. Tidak ada yang berani berkomentar secara terbuka, tetapi tatapan mata mereka mengatakan segalanya. Beberapa tamu berbisik-bisik, penasaran dengan adegan itu, sementara para karyawan berpura-pura melanjutkan tugas mereka, meskipun setiap gerakan diiringi ketegangan. Clara mendekati meja resepsionis, masih kesal dengan apa yang baru saja terjadi. Ini tidak benar, gumamnya, mencoba terdengar profesional tetapi dengan nada sinis. Bagaimana bisa gadis seperti itu mengerti bahasa Mandarin? Jelas mereka mengarang sesuatu. Budi yang selalu mengejek menggelengkan kepala. Menggarang. Kau dengar apa yang dia katakan? Dan wanita Tiongkok itu mengonfirmasinya dengan tatapannya. Jika ini sandiwara yang hebat. Ani bagaimanapun tetap mengerutkan kening. Ada sesuatu pada kalung itu yang terus mengganggunya. Cara Madam Limei menyentuhnya tampak seperti gerakan ritual, hampir penuh hormat. Dia mendekati Rosa dan berbicara dengan nada rendah. Rosa, kamu harus mengendalikan anakmu. Kamu tidak tahu apa yang mungkin kamu hadapi. Rosa menelan ludah, merasakan jantungnya sesak. Dia sendiri sudah diliputi rasa takut. Dia tahu bahwa setiap langkah yang salah bisa membuatnya kehilangan pekerjaan atau mungkin bahkan keselamatan Sari. Dia menarik putrinya mendekat dan berbisik dengan tegas. Kamu tidak boleh bicara apa-apa lagi. Mengerti? Tidak sepatah kata pun. Tetapi Madam Limei tampaknya tidak mau melepaskan sekutu yang tak terduga ini. Dia melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang tajam dan waspada, dan sedikit mencondongkan tubuh ke arah Sari. Dia berbicara lagi dalam bahasa Mandarin, tanpa tergesa-gesa, seolah ingin menguji sejauh mana pemahaman gadis itu. Sari dengan ragu menerjemahkan dengan suara pelan, namun terdengar oleh semua orang. Dia bilang hotel ini menyembunyikan lebih dari sekadar dinding marmer. Dia bilang di sini pernah ada orang-orang yang tidak hanya mencuri uang, tetapi juga seluruh kehidupan. Udara menjadi berat. Manajer Bapak Alvaro membelalakkan matanya dan mencoba segera turun tangan. Cukup, katanya dengan nada kasar. Ini adalah hotel bergengsi dan kami tidak akan membiarkan percakapan tidak masuk akal menciptakan kebingungan. Madam Limei, bagaimanapun, tidak goyah. Dia menegakkan tubuh dan menatap manajer dengan dingin. Kemudian dia kembali memegang kalungnya, meremasnya seolah menyimpan rahasia. Pada saat itu, salah satu tamu, seorang pengusaha berperut buncit dengan setelan abu-abu, mendekat dengan rasa ingin tahu. Permisi, apa yang dikatakan nyonya ini? Tanyanya, jelas penasaran. Sarilah yang menjawab sebelum ibunya bisa mencegahnya, bahwa kalung ini menyimpan bukti kejahatan yang tidak ada yang berani mengungkapnya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, bahkan suara lift pun seolah berhenti. Rosa meremas tangan putrinya dengan putus asa. Tetapi sudah terlambat. Gadis kecil itu telah menjadi juru bicara kebenaran yang berbahaya. Dan untuk pertama kalinya, para karyawan menyadari bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan tamu biasa,
melainkan dengan sebuah kisah yang dapat mengguncang fondasi seluruh kota. Suasana di lobi telah berubah total. Apa yang tadinya hanya kedatangan tamu yang penuh desas-desus, kini tampak seperti awal dari sebuah skandal. Beberapa tamu yang merasa tidak nyaman dengan keributan itu mulai menjauh sambil berbisik-bisik. Yang lain yang lebih penasaran tetap di sana menunggu untuk melihat sejauh mana adegan itu akan berlanjut. Kemewahan hotel tiba-tiba terasa memudar di hadapan misteri yang sedang terungkap. Hati Rosa hancur berkeping-keping. Dia memegang Sari dengan erat, mencoba menyembunyikan rasa takut yang meluap di matanya. Gadis kecil yang polos itu tidak mengerti beratnya apa yang baru saja dia katakan. Baginya, itu hanyalah sebuah terjemahan, tidak lebih dari kata-kata. Tetapi Rosa tahu bahwa kata-kata bisa berubah menjadi senjata, terutama ketika melibatkan orang-orang kaya dan berkuasa. Manajer, Bapak Alvaro, mencoba mempertahankan ekspresi tegas, tetapi keringat mengalir di dahinya. Dia mendekati resepsionis Clara dan berbisik, "Kita tidak bisa membiarkan ini menyebar. Telepon penerjemah resmi sekarang. Dan tolong, bawa gadis ini pergi dari sini sebelum dia merusak reputasi hotel." Clara mengangguk dengan senyum puas. Baginya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya dan mungkin mendapatkan poin di mata manajemen. Dia mendekati Rosa dan berbicara dengan nada yang mencampurkan wibawa dan penghinaan. "Anda harus segera membawa putri Anda pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk anak-anak." Rosa membuka mulut untuk menjawab, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Madame Limei turun tangan. Dia melepaskan kalung dari lehernya dan mengangkatnya di depan semua orang. Batu giok itu berkilauan di bawah lampu lobi, tetapi ada sesuatu yang kelam pada perhiasan itu. Keheningan turun seperti tirai tebal. Jutawan itu mengucapkan beberapa kata cepat. Dalam bahasa Mandarin, matanya tertuju pada Sari. Gadis kecil itu meskipun ragu-ragu menerjemahkannya. Dia bilang kalung ini menyimpan nama-nama mereka yang menjadi kaya dengan merampok orang-orang lemah, politisi, pengusaha, bahkan bankir. Mereka semua bersembunyi di balik pakaian mahal dan senyum palsu. Dampaknya langsung terasa. Seorang pria tua berambut abu-abu, yang tadinya hanya mengamati dari kejauhan menjadi pucat pasi. Seorang wanita elegan, berhiaskan perhiasan, memalingkan muka seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Budi, si pelayan barang, yang tadinya menertawakan segalanya, berbisik kepada Ani. Jika ini benar, ada orang-orang besar yang dalam masalah. Ani hanya mengangguk, gugup. Manajer Alvaro putus asa mengangkat tangannya. "Cukup," katanya hampir berteriak. "Cerita-cerita ini tidak berdasar. Megah adalah hotel yang terhormat dan kami tidak akan membiarkan fitnah." Tetapi sudah terlambat. Benih-benih keraguan telah ditanam dan Sari yang masih belum sepenuhnya mengerti telah menjadi benang merah pengungkapan yang bisa menghancurkan orang-orang yang tak tersentuh. Rosa memeluk putrinya erat-erat, berbisik di telinganya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, anakku. Kamu tidak tahu bahaya yang mengintaimu." Keheningan yang menyelimuti lobi segera pecah oleh bisikan yang semakin kencang. Para tamu berbisik dalam kelompok-kelompok, menatap curiga pada Madame Limei dan terutama pada kalung giok yang dipegangnya seolah itu adalah senjata tak terlihat. Benda sederhana yang tergantung di leher seorang wanita asing itu kini tampak lebih berbahaya daripada dokumen resmi manapun. Rosa gemetar. Dia tahu putrinya telah menarik terlalu banyak perhatian. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan tatapan sinis, beberapa penuh penghinaan, yang lain penuh ketakutan. Dia ingin menghilang dari sana. Tetapi tangan Sari tergenggam erat di tangannya, seolah gadis kecil itu tidak mampu merasakan takut. Bapak Alvaro merapikan jasnya, mencoba mengendalikan situasi. Tetapi di dalam dirinya kepanikan terus meningkat. Jika cerita itu dianggap serius, jika ada kemungkinan kalung itu berisi bukti melawan politisi dan pengusaha kota, maka dia, sebagai manajer hotel yang sering menerima mereka, juga bisa berada dalam bahaya. "Kita harus mengakhiri ini sekarang," gumamnya dengan gigi terkatup, menoleh ke Clara. "Hubungi kantor pusat. Aku ingin keamanan di sini dalam 5 menit. Clara menurut tanpa bertanya, tetapi kilatan jahat di matanya menunjukkan bahwa dia menikmati kekacauan itu. Baginya setiap detail akan menjadi gosip yang lezat untuk disebarkan nanti.
Sementara itu Budi dan Ani berdiskusi dengan suara pelan di dekat pintu. "Kau lihat wajah pria berjas abu-abu itu?" kata Budi, menunjuk diam-diam ke tamu berperut buncit itu. "Dia tampak seperti akan pingsan ketika mendengar terjemahan gadis itu." "Aku lihat," jawab Ani gelisah. "Orang seperti itu tidak gemetar karena hal sepele. Pasti ada sesuatu yang kotor di sini." Madam Limei tak acuh pada kekacauan di sekitarnya, memanggil Sari dengan sebuah isyarat. Gadis kecil itu mendekat dan sang jutawan berbicara lagi dalam bahasa Mandarin. Matanya tertuju pada kalung itu. Sari menarik napas dalam-dalam sebelum menerjemahkan. Dengan kepolosan seseorang yang tidak mengerti beratnya suara sendiri. Dia bilang kalung ini bukan hanya miliknya. Kalung ini membawa kisah-kisah yang dicuri dari sebuah bangsa, dan ada orang-orang di kota ini yang akan melakukan apa saja untuk menghancurkannya, karena di dalamnya ada bukti dari apa yang mereka curi. Dampaknya langsung terasa. Beberapa tamu mundur selangkah, seolah-olah benda itu terkutuk. Yang lain menatap jutawan itu dengan marah, seolah-olah dia telah berani membuka luka yang seharusnya tidak pernah diungkap. Rosa menarik putrinya kembali, hampir putus asa. "Cukup Sari, tolong jangan katakan apa-apa lagi." Tetapi Madam Limei mengangkat tangannya seolah memberi perintah diam. Dan pada saat itu, menjadi jelas bagi semua orang bahwa wanita itu tidak sendirian dalam perjuangannya. Ada perang tersembunyi yang akan segera muncul, dan entah bagaimana seorang anak miskin telah menjadi suaranya yang paling kuat. Penantian itu tidak berlangsung lama. Suara langkah kaki yang mantap bergema di lobi. Dan tak lama kemudian dua pria tinggi berjas hitam melintasi pintu putar. Mereka bertubuh tegap seperti militer dan memiliki tatapan dingin. Terbiasa mematuhi perintah tanpa bertanya. Bapak Alvaro menghela napas lega, seolah-olah para penjaga keamanan itu adalah solusi dari kekacauan. Akhirnya, gumamnya sambil merapikan dasinya sebelum mendekati mereka. "Saya ingin Anda mengantar nyonya ini ke kamarnya dan jangan biarkan siapapun mengganggunya lagi." Tetapi semua orang mengerti maksud tersiratnya. Itu bukan hanya tindakan pengamanan. Itu adalah pesan untuk membungkam Madam Limei. Rosa memeluk Sari secara naluriah, seolah merasakan bahaya. Namun mata gadis kecil itu lebih bersinar karena penasaran daripada ketakutan. Dia mengamati para penjaga keamanan seolah sedang mencoba memecahkan teka-teki, tanpa menyadari bahwa dialah pion yang paling rentan dalam permainan ini. Clara melipat tangannya dan tersenyum puas. "Nah, sekarang baru kita bisa menertibkan sirkus ini," bisiknya tanpa menyembunyikan rasa jijiknya. Tetapi sebelum para penjaga keamanan mendekat, Madam Limei mengangkat kalung gioknya tinggi-tinggi, menarik perhatian semua orang. Suaranya dalam bahasa Mandarin terdengar tegas, penuh wibawa. Meskipun tidak mengerti, para hadirin merasakan bobot kata-kata itu. Sari dengan ragu menerjemahkan. Dia bilang kalung ini menyimpan nama-nama. Nama-nama yang jika diungkapkan akan menghancurkan seluruh keluarga elit di kota ini. Seluruh lobi seolah menahan napas. Bahkan para penjaga keamanan yang dilatih untuk tidak menunjukkan emosi saling bertukar pandang sekilas. Mereka tahu ini bukan sekadar tamu yang merepotkan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik wanita ini. Budi bergumam kepada Ani gelisah. "Ini bukan omong kosong. Jika ini bohong, orang-orang besar tidak akan gemetar seperti itu." Ani hanya mengangguk, tetapi pandangannya tertuju pada Sari. Dan yang terburuk adalah gadis inilah yang menanggung semuanya. Manajer Alvaro mencoba mengambil alih kendali. "Kekap," katanya dengan suara keras. "Nyonya, hotel akan menyediakan penerjemah resmi. Kita tidak butuh bantuan anak kecil." Sari meremas tangan ibunya, tetapi tetap menjawab, menerjemahkan dengan jelas. Dia bilang dia tidak percaya pada penerjemah yang dibayar oleh politisi dan hanya akan berbicara melalui saya. Kejutan itu datang seketika. Rosa hampir terjatuh ke belakang. "Sari, jangan!" bisiknya ketakutan. Tetapi sudah terlambat. Jutawan Tiongkok itu telah menetapkan pilihannya. Para penjaga keamanan tidak tahu harus berbuat apa, menoleh ke manajer untuk meminta perintah. Alvaro dengan gugup hanya memberi isyarat agar mereka menunggu. Dan dalam kebuntuan itulah semua orang menyadari. Ini bukan lagi sekadar kunjungan mewah. Ini adalah awal dari pertempuran diam-diam, di mana seorang anak telah menjadi pusat dari segalanya. Jam dinding di lobi seolah berdetak lebih lambat
seolah waktu menebal bersama dengan udara yang berat di ruangan itu. Kedua penjaga keamanan tetap diam, tetapi mata waspada mereka tidak pernah lepas dari setiap gerakan Madam Li Mei dan Sari kecil. Bapak Alvaro mondar-mandir, gugup. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk pahanya, seolah mencari jalan keluar cepat dari masalah yang mustahil. Saat itulah seorang pria bertubuh besar, berjas abu-abu dengan dasi merah mendekatinya. Wajahnya tidak asing, Dr. Moreira, seorang pengacara ternama dan konsultan para politisi di kota. Anda harus selesaikan ini sekarang, Alvaro, gumamnya dengan nada kasar. Wanita ini tidak boleh menyebarkan desas-desus, terutama gadis kecil itu. Jika dia terus bicara akan ada kerusakan besar. Manajer memucat. Tapi, bagaimana jika apa yang dikatakannya ada benarnya? Tanyanya ragu, hampir tanpa suara. Pengacara itu tersenyum dingin. Benar atau bohong tidak penting. Yang penting adalah ini tidak boleh keluar dari sini. Paham? Sementara itu Clara yang selalu waspada berpura-pura merapikan kertas di meja resepsionis. Tetapi dia mendengar setiap kata. Matanya berbinar dengan kemungkinan menggunakan informasi itu nanti. Entah untuk gosip atau untuk mendekati orang-orang berkuasa. Di sudut, Rosa mengamati adegan itu dengan sesak di tenggorokan. Dia menyadari bahwa bahaya tidak hanya datang dari sang jutawan atau kalungnya, tetapi dari orang-orang di sekitarnya yang tampak lebih takut pada pengungkapan daripada bersedia mencari kebenaran. Dia memegang tangan Sari dengan erat, seolah ingin melindunginya dari seluruh dunia. Tetapi gadis kecil itu tidak menyadari ketakutan ibunya, menatap Madam Li Mei dengan rasa ingin tahu yang hampir hipnotis. Ketika sang jutawan kembali berbicara dalam bahasa Mandarin, Sari menerjemahkan tanpa ragu. Dia bilang di hotel ini pernah ditandatangani kontrak-kontrak yang merenggut nyawa orang-orang tak berdosa. Dia bilang kalung ini menyimpan kenangan, nama-nama keluarga yang dihancurkan oleh keserakahan. Sebuah gumaman menyebar di lobi. Beberapa tamu memucat, yang lain saling bertukar pandang ketakutan. Pengacara Moreira mendekati manajer lagi dan berbisik dengan tegas. Jika cerita ini berlanjut, kita harus turun tangan dengan cara lain. Kata-kata itu bagai pisau di udara. Punggung Rosa terasa dingin. Dia menduga bahwa turun tangan berarti lebih dari sekadar mengusir tamu itu dari hotel. Manajer mengangguk dalam diam kala. Dia tidak lagi mengendalikan apapun. Yang mengendalikan sekarang adalah orang-orang berkuasa yang bersembunyi di balik senyuman dan kontrak. Dan di tengah semua ini, seorang anak miskin telah menjadi pion paling berbahaya dalam permainan ini. Koridor-koridor hotel megah yang tadinya dipenuhi langkah-langkah cepat dan tawa kecil, kini diselimuti keheningan yang tidak nyaman. Apa yang terjadi di lobi menyebar seperti api. Para pelayan kamar berbisik-bisik dalam kelompok. Para pesuruh saling bertukar pandang curiga. Bahkan Koki, yang jarang peduli dengan gosip, sempat berkomentar tentang anak yang bisa berbahasa Mandarin dan memegang rahasia orang kaya. Clara memanfaatkan momen itu untuk menyebarkan versinya sendiri. Setiap kali menceritakan kisah itu, ia menambahkan detail baru. Kadang ia menyiratkan bahwa jutawan itu gila. Kadang bahwa gadis kecil itu sedang dimanipulasi. Racun dari kata-katanya menyebar cepat, menanamkan keraguan di benak semua orang. Tetapi tidak semua orang yakin. Ani yang mengamati semuanya dari dekat, tidak bisa mengabaikan tatapan tenang Madam Li Mei maupun keteguhan Polosari. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ada kebenaran dalam cerita itu, betapapun absurdnya kedengarannya. Dia mencari budi di koridor dan berbicara dengan nada rendah. Apa kamu tidak merasakannya? Saat gadis itu menerjemahkan, rasanya nyata, bukan karangan. Budi mendesah, mengusap dahinya. Aku merasakannya, tapi kita harus hati-hati. Aku pernah melihat orang hilang karena hal yang jauh lebih sepele. Sementara itu di lobi, manajer Bapak Alvaro bertemu dengan dua orang kepercayaan yang dikirim oleh para pengacara. Saya ingin anak ini dijauhkan dari publik, katanya, mencoba terdengar tegas. Jika perlu, buat alasan. Katakan dia mengganggu seorang tamu dan harus meninggalkan tempat ini bersama ibunya. Rosa yang mendengar sebagian percakapan saat melewati koridor merasakan kakinya gemetar. Dia telah menahan penghinaan diam-diam selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang berbeda. Mereka bersekongkol melawan putrinya. Dia memeluk Sari dan berbisik, kita harus pergi dari sini sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk.
Tetapi Sari dengan mata terbelalak menjawab pelan, "Ibu, dia membutuhkanku." Apa ibu tidak lihat? Sepertinya aku satu-satunya orang yang dia percaya. Dilema Rosa semakin besar antara melindungi putrinya dan mematuhi peraturan hotel. Hatinya seolah diremukkan dari segala sisi. Madam Limei di sisi lain tetap tenang. Dari ketinggian wibawanya, dia tampak tidak takut pada apapun. Sekali lagi, dia menyentuh kalung gioknya dan bergumam dalam bahasa Mandarin, menatap tajam ke arah Sari. Gadis kecil itu menerjemahkan dengan suara pelan namun tegas. Dia bilang rahasia kalung ini tidak boleh terkubur lagi, dan akulah kuncinya untuk mengungkap segalanya. Seluruh lobi seolah menahan napas. Karyawan, tamu, dan bahkan penjaga keamanan saling pandang. Terbelah antara kesetiaan pada hotel dan perasaan bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka. Jam sudah mendekati tengah hari, tetapi di dalam hotel Mega, waktu seolah berhenti. Ketegangan telah menyebar seperti arus listrik, mengaliri setiap koridor, setiap tatapan. Lobi, yang tadinya merupakan tempat penyambutan yang sempurna, kini menjadi ladang ranjau rahasia dan kecurigaan. Clara, yang selalu ingin tampil, memutuskan untuk bertindak. Dia berjalan menuju Rosa dan Sari dengan langkah mantap, seolah-olah dialah pemilik tempat itu. "Hentikan sandiwara ini," katanya dengan senyum paksa seseorang yang mencoba menjaga sikap. "Hotel ini bukan panggung teater. Kau, Rosa, harus membawa putrimu pulang sekarang." Wajah Rosa memerah karena malu dan dia meremas tangan putrinya dengan erat, tetapi sebelum dia bisa menjawab, Budi mendekat, mencoba meredakan situasi. "Clara, biarkan saja. Gadis itu tidak melakukan kesalahan apapun." Tetapi Clara tidak mundur. Tatapannya yang tajam menyapu wajah Sari, seolah ingin membuatnya menciut. "Tidak melakukan apa-apa," balasnya. Dia mempermalukan seluruh hotel dengan terjemahan tak masuk akal ini. Siapa yang akan percaya pada Mega setelah ini? Kata-kata itu bagai tikaman di hati Rosa. Dia telah mengalami banyak penghinaan di tempat itu, tetapi mendengar putrinya dianggap sebagai aib membuatnya merasa hancur. Tenggorokannya terasa tercekat, tetapi dia tetap tegar. "Putriku tidak berbohong satu kata pun," katanya. Suaranya bergetar tetapi penuh keberanian. Perdebatan itu segera menarik perhatian. Para tamu mendekat dengan penasaran. Bahkan penjaga keamanan mundur beberapa langkah, tidak tahu harus berpihak pada siapa. Saat itulah Madam Limei bangkit dari kursi tempat dia duduk dan berjalan menuju Rosa. Langkahnya pelan, tetapi setiap gerakannya membawa wibawa yang membuat semua orang terdiam. Dia menyentuh bahu Sari dan mengatakan sesuatu dalam bahasa Mandarin. Suaranya pelan tapi tegas. Gadis itu menerjemahkan. Dia bilang, "Suaraku adalah bukti bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam." Keheningan yang menyusul terasa begitu menyesakkan. Clara mendengus tetapi mundur, menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas situasi. Namun dia melemparkan tatapan penuh kebencian pada Rosa, seolah berjanji akan membalas dendam di lain waktu. Sementara itu, Bapak Alvaro mengamati semuanya dari kejauhan dengan perut mual. Pengacara Dr. Moreira telah menegaskan, kekacauan ini tidak boleh berlanjut, dan jika perlu menodai nama Rosa dan putrinya untuk menutupi skandal itu, biarlah terjadi. Rosa bagaimanapun tidak tahu apa-apa tentang percakapan di belakang layar. Yang dia rasakan hanyalah beban untuk melindungi putrinya dari musuh yang tak terlihat. Dia memeluk Sari erat-erat, sementara air mata diam-diam mengancam akan jatuh. Dan dalam pelukan putus asa itu, sebuah kebenaran kejam muncul. Tidak peduli apakah Sari mengatakan yang sebenarnya atau tidak, karena ada orang-orang yang bersedia menghancurkan mereka hanya untuk menjaga rahasia mereka tetap terkubur. Ketegangan telah mencapai titik di mana kepura-puraan normalitas tidak mungkin lagi dilakukan. Lobi yang tadinya menjadi panggung penyambutan hangat dan transaksi mewah yang tersembunyi, kini terasa seperti ruang pengadilan yang sunyi. Setiap kata yang diterjemahkan oleh Sari adalah vonis yang menimpa kepala-kepala yang terlalu berat untuk menanggungnya. Manajer Bapak Alvaro yang ditekan oleh pengacara Moreira dan telepon-telepon rahasia dari orang-orang berpengaruh mengambil keputusan. Dia memanggil petugas keamanan ke samping dan membisikkan perintah cepat, seperti seseorang yang merencanakan langkah terukur. Kedua pria itu mengangguk tanpa bertanya, bersiap untuk bertindak.
Sementara itu, Rosa mencoba meyakinkan putrinya untuk menjauh dari jutawan itu. "Sari anakku, tolong jangan bicara apa-apa lagi. Hayo kita pergi sebelum keadaan memburuk." Tetapi Sari menggelengkan kepalanya, bertekad, "Ibu, dia membutuhkanku. Aku merasakannya. Jika aku tidak membantunya, tidak akan ada yang mendengar kebenaran." Hati Rosa hancur. Bagaimana menjelaskan kepada seorang anak bahwa kebenaran terkadang adalah hal yang paling membahayakan nyawa orang yang menyampaikannya? Saat itulah petugas keamanan maju. Salah satu dari mereka dengan suara dingin berkata, "Nyonya, kami perlu anak ini menjauh dari tamu ini." Perintah manajemen. Keheningan yang menyusul sangat menghancurkan. Clara tersenyum puas, namun Budi dan Ani saling bertukar pandang cemas. Tak satu pun dari mereka berani menentang, tetapi mereka tahu ini sudah keterlaluan. Sebelum Rosa sempat bereaksi, Madam Li Mei bangkit dengan ketegasan yang tak terduga, mengangkat kalung giok di depan petugas keamanan dan berbicara dalam bahasa Mandarin, nadanya penuh wibawa. "Sari," dengan napas terengah-engah menerjemahkan, dia bilang jika mereka mencoba menjauhkanku, itu akan menjadi bukti bahwa hotel ini hanya melindungi para penjahat. Kalimat itu jatuh seperti bom. Para penonton yang mengamati tidak bisa menahan gumaman. Para tamu diam-diam merekam dengan ponsel mereka, mengabadikan setiap detik dari pertempuran sunyi itu. Wajah manajer Alvaro memerah, terbelah antara ketakutan kehilangan kendali dan kemarahan karena diekspos. Rosa menarik Sari mendekat putus asa. "Kamu tidak mengerti, anakku. Mereka tidak akan tinggal diam." Madam Li Mei bagaimanapun meletakkan tangannya di bahu Rosa, seolah menawarkan kekuatan. Matanya yang tajam menyampaikan pesan yang jelas. Ada lebih banyak yang dipertaruhkan daripada yang dibayangkan semua orang. Petugas keamanan ragu-ragu, menunggu perintah baru. Alvaro memberi isyarat dengan gugup, tidak tahu apakah harus mundur atau maju. Dan dalam kebuntuan inilah menjadi jelas. Pertempuran ini bukan lagi hanya antara seorang tamu dan sebuah hotel. Ini adalah antara kebenaran dan rahasia yang menopang orang-orang berkuasa di kota itu. Bisikan di lobi segera berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Beberapa tamu, dengan kealamian orang yang terbiasa merekam setiap detail kehidupan mereka, diam-diam telah merekam adegan itu. Dan dalam beberapa menit, video-video itu mulai beredar di grup-grup pribadi, aplikasi pesan, dan bahkan di media sosial. Gambar-gambar itu menunjukkan jutawan Tiongkok mengangkat kalung giok, anak kecil, menerjemahkan kata-kata berat, dan manajer mencoba meredam situasi. Tidak peduli konteksnya, dampaknya tak terhindarkan. Rosa menyadarinya ketika seorang tamu muda yang duduk di salah satu sofa menunjukkan rekaman itu kepada teman-temannya. Mereka tertawa gugup, seolah sedang menonton film terlarang. Darah Rosa membeku. Ini bukan lagi hanya masalah di dalam hotel. Ini adalah percikan api yang bisa menyebar ke seluruh kota. Bapak Alvaro juga menyadarinya. Keringat mengalir di dahinya saat ia berbicara dengan nada rendah kepada pengacara Dr. Morera. "Ini sudah di luar kendali. Jika video-video ini keluar dari sini, kita tidak akan bisa menahannya." Pengacara itu menyipitkan matanya, marah. "Kalau begitu lakukan sesuatu. Bawa gadis itu keluar dari sini sekarang juga. Dan jika perlu buat tuduhan terhadap ibunya." Kata-kata itu tidak luput dari perhatian. Ani yang berada di dekatnya mendengar semuanya, perutnya mual. Dia tidak pernah bersimpati pada Rosa, tetapi pada saat itu dia menyadari bahwa mereka akan mengorbankan seorang wanita tak berdosa dan putrinya untuk melindungi orang-orang berkuasa. Sementara itu, Clara sudah menyebarkan versinya sendiri di antara para tamu. "Bayangkan saja," katanya dengan nada konspiratif, "seorang jutawan eksentrik dan seorang gadis yang tiba-tiba bisa berbahasa Mandarin. Ini pasti rekayasa." Aku yakin wanita itu mengarang semuanya untuk mencari perhatian. Tetapi tidak semua orang percaya. Tatapan dingin Madam Li Mei, keseriusan saat memegang kalung itu, dan keberanian tak terduga dari Sari kecil memancarkan sensasi kebenaran yang aneh, sesuatu yang bahkan lidah tajam Clara tidak bisa menghapusnya. Tiba-tiba, ponsel seorang tamu berbunyi keras. Dia membaca layar dan matanya terbelalak. "Sudah ada di Twitter," serunya, menunjukkannya kepada yang lain. Lobi diselimuti keheningan yang tegang. Berita menyebar lebih cepat daripada perintah manajer mana pun.
Sekarang apa yang terjadi di dalam Hotel Megah bukan lagi rahasia. Kaki Rosa terasa lemas. Dia memeluk Sari erat-erat, seolah bisa menyembunyikannya dari dunia. Tetapi di lubuk hatinya dia sudah tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Putrinya telah menjadi suara kebenaran yang lolos dari tembok hotel. Dan bagi orang-orang berkuasa, itu hanya berarti satu hal, bahaya. Dampaknya terasa seketika. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video-video dari lobi hotel sudah beredar di grup-grup tertutup. Para pengusaha, jurnalis, dan bahkan staf politik. Apa yang seharusnya menjadi hari biasa di Hotel Megah, kini telah berubah menjadi gempa bumi senyap yang siap meledak. Di kantor pribadi hotel, Bapak Alvaro mengadakan pertemuan mendadak dengan pengacara, Dr. Moreira, dan 2 pria lain berjas rapi. Pintu tertutup, tetapi suara-suara tegang terdengar dari celah-celahnya. "Jika pers muncul di sini, kita habis," kata Moreira sambil memukul meja. "Kita tidak bisa membiarkan cerita ini berkembang. Wanita Tiongkok itu harus dibungkam. Dan gadis kecil itu, ya dia tidak boleh terus menerjemahkan." Salah satu pria, seorang pengembang properti berpengaruh, menarik napas dalam-dalam dan menambahkan, "Jika desas-desus tentang kesepakatan kotor ini terungkap, separuh kota ini akan tenggelam. Saya sudah menginvestasikan banyak uang untuk menjaga nama baik saya." Manajer yang pucat itu hanya mengangguk. Setiap kata menambah kengeriannya. Dia tidak sekuat orang-orang itu. Hanya seorang karyawan yang mencoba bertahan hidup, tetapi sekarang dia terjebak dalam jaring yang bisa menghancurkannya. Sementara itu di lobi, Rosa mencoba menenangkan Sari, yang mulai menyadari besarnya kekacauan itu. "Ibu, kenapa mereka begitu gugup?" tanya gadis kecil yang polos itu. "Karena mereka takut pada kebenaran, anakku," jawab Rosa sambil menelan ludah. "Dan ketika orang-orang berkuasa takut, orang-orang seperti kitalah yang menderita." Madame Li Mei, yang duduk dengan tenang, tampak acuh tak acuh terhadap kekacauan itu. Tetapi matanya mengamati segalanya dengan saksama. Sekali lagi, dia menyentuh kalung gioknya dan bergumam dalam bahasa Mandarin, mengarahkan kata-katanya pada Sari. Gadis kecil itu menerjemahkan dengan ragu. Dia bilang dia tahu ini akan terjadi, bahwa kalung ini bukan hanya kenang-kenangan, tapi senjata melawan mereka yang membangun kerajaan dengan darah dan kebohongan. Keributan semakin menjadi-jadi. Beberapa tamu sudah menelepon jurnalis. Yang lain diam-diam pergi, takut berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Suasana di Hotel Megah, yang begitu terbiasa dengan kemewahan dan keheningan, kini menjadi seperti panci presto. Tiba-tiba Clara mendekati Rosa dengan senyum beracun. "Senang sekarang?" bisiknya. "Putrimu telah menempatkan ibunya di tengah skandal internasional. Kuharap kau siap menanggung akibatnya." Rosa tidak menjawab, hanya memeluk Sari lebih erat. Di dalam hatinya, dia tahu sebagian ucapan Clara benar. Harganya akan mahal, tetapi ada sesuatu dalam sikap Madame Li Mei yang memberinya harapan. Wanita itu sepertinya memiliki rencana yang lebih besar, seolah-olah semuanya terjadi persis seperti yang seharusnya. Dan untuk pertama kalinya, Rosa mulai bertanya-tanya, apakah kalung itu tidak hanya menyimpan rahasia, tetapi juga sebuah strategi yang mampu menjatuhkan orang-orang tak tersentuh di kota itu? Hotel Megah tak lagi terasa seperti surga kemewahan, melainkan medan pertempuran terselubung. Mobil-mobil hitam mulai parkir diam-diam di pintu masuk samping. Tempat sosok-sosok berjas dengan tatapan tajam turun tanpa melewati resepsionis. Mereka adalah politisi, pengusaha dan pengacara. Orang-orang yang terbiasa dipatuhi, bukan dipertanyakan. Manajer Bapak Alvaro yang semakin pucat bergegas menyambut mereka. "Tuan-tuan, tolong, kita bisa menyelesaikan ini tanpa skandal." Namun, suaranya yang bergetar mengkhianati ketidakamanannya. Yang pertama mendekat adalah seorang senator terkenal di kota itu. Pria yang bicaranya lembut tetapi reputasinya meragukan. Dia menatap langsung ke kalung giok di leher Madame Li Mei dan memaksakan senyum. "Nyonya yang terhormat, saya yakin semua ini hanyalah kesalahpahaman." Kemudian dia menoleh ke Rosa dan Sari seolah sedang menegur. "Dan anak-anak tidak seharusnya ikut campur dalam urusan seserius ini." Sari, meski takut, tetap berdiri tegak di samping ibunya. Mata penasarannya tidak beralih sedetik pun. Ketika Madame Li Mei berbicara dalam bahasa Mandarin, gadis kecil itu menerjemahkannya dengan tegas. Dia bilang dia tidak takut pada kalian.
Dan kalung ini menyimpan bukti dari setiap pencurian, setiap kebohongan, setiap nyawa yang dihancurkan. Lobi menjadi sunyi. Senyum senator itu lenyap dan matanya mengeras. Di belakangnya, dua pengusaha berbisik, saling bertukar pandang penuh kekhawatiran. Clara yang mengamati dari dekat memanfaatkan kesempatan untuk semakin memanaskan suasana. Lihat saja, seorang jutawan asing dan seorang anak miskin ingin kita percaya pada cerita konspirasi. Suaranya mengandung racun. Ini hanya memalukan hotel. Budi dengan geram menjawab sebelum bisa menahan diri. Yang memalukan adalah melihat orang-orang sekuat itu takut pada seorang gadis kecil. Komentar itu bergema lebih dari yang diharapkannya. Beberapa tamu bertepuk tangan diam-diam. Yang lain hanya mengangguk dalam diam, tetapi reaksi itu cukup untuk membuat para politisi yang hadir kesal. Senator itu mendekati Rosa, merendahkan suaranya tetapi dengan nada ancaman yang jelas. Kendalikan putrimu. Jika dia melanjutkan, saya tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Jantung Rosa berdebar kencang. Dia ingin berteriak, ingin lari dari sana tetapi kakinya terpaku di lantai. Dia memeluk Sari erat-erat, seolah bisa melindunginya dari seluruh dunia. Namun Madame Limei berdiri di antara mereka dan para pria berjas itu. Matanya menyala dengan tekad dan dia kembali berbicara dalam bahasa Mandarin, suaranya sekeras baja. Sari menerjemahkannya. Suaranya menggema di lobi yang ramai. Dia bilang orang-orang berkuasa di kota ini sudah terbiasa membungkam orang miskin, tetapi tidak hari ini. Hari ini seorang anak akan berbicara untuk semua yang tidak pernah didengar. Kejutan itu menyebar ke setiap sudut hotel. Untuk pertama kalinya orang-orang tak tersentuh itu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Suasana di lobi sudah tak tertahankan. Para politisi dan pengusaha yang kini berkumpul dalam kelompok tertutup berbicara pelan namun dengan kemarahan yang jelas. Manajer Bapak Alvaro berkeringat deras, terjebak di antara perintah orang-orang berkuasa dan tatapan tajam jutawan Tiongkok itu. Kalung giok itu seolah memancarkan kekuatan tak terlihat yang mampu menggoyahkan bahkan yang paling arogan sekalipun. Dalam situasi inilah salah satu penjaga keamanan yang menerima sinyal diam-diam dari senator mendekati Rosa dan Sari. Suaranya terdengar seperti sebuah vonis. Anak ini ikut dengan kami. Jantung Rosa nyaris berhenti. Dia segera berdiri di depan putrinya. Tidak, dia tidak akan pergi kemana-mana. Suaranya bergetar, tetapi ketegasan dalam tatapannya mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Penjaga keamanan itu tidak gentar. Ia maju selangkah dan mencoba menyingkirkan Rosa dengan lengannya. Benturan kekuatan dengan kelemahan itu membuat para tamu berdiri sebagai protes. Kumaman kemarahan menggema di lobi. Madame Limei mengangkat tangannya dan berbicara dalam bahasa Mandarin. Suaranya tegas seperti guntur. Sari, ketakutan menerjemahkan di antara isak tangisnya. Dia bilang jika mereka menyentuhku, itu akan menjadi bukti bahwa mereka semua bersalah. Dan kalung ini akan berbicara lebih keras daripada ancaman apapun. Penjaga keamanan itu ragu-ragu, menoleh ke manajer untuk meminta konfirmasi. Alvaro yang tertekan memberi isyarat gugup agar dia melanjutkan, tetapi pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Budi yang selama ini hanya dianggap sebagai pelayan barang yang suka bercanda berdiri di depan Rosa dan Sari. Jika kalian ingin membawa gadis ini, kalian harus melewatiku. Dulu, keheningan itu dipecahkan oleh tepuk tangan malu-malu dari belakang ruangan. Itu adalah seorang tamu yang terharu tidak bisa menahan reaksinya. Segera yang lain mengikutinya. Dan dalam beberapa detik, seluruh lobi bergema dengan tepuk tangan dan gumaman dukungan. Senator itu dengan marah berbisik kepada pengacara Moreira, "Ini sudah menjadi sirkus. Jika kita tidak menyelesaikannya sekarang, besok kita akan menjadi berita utama." Tetapi sudah terlambat. Publik tidak lagi hanya mengamati. Mereka memilih pihak. Dan yang mengejutkan, pihak yang dipilih bukanlah para pria berjas itu. Rosa dengan air mata berlinang memeluk putrinya erat-erat. Dia merasa takut, tetapi juga sesuatu yang baru, harapan. Untuk pertama kalinya dia tidak sendirian. Dan saat tepuk tangan bergema, Madame Limei memegang kalungnya di dada dan membisikkan satu kalimat lagi dalam bahasa Mandarin, menatap para politisi dengan jijik. Sari yang masih gemetar menerjemahkannya. Dia bilang hari-hari keheningan telah berakhir. Suara sirene dari kejauhan terdengar di jalanan.
Jakarta saat para jurnalis pertama mulai berdatangan di pintu masuk hotel megah. Mobil-mobil liputan parkir berjejer, kamera-kamera dikeluarkan dengan tergesa-gesa, dan para reporter saling dorong untuk masuk. Keramaian di lobi berubah menjadi kekacauan. Clara melihat pergerakan itu, berlari ke meja resepsionis dengan kilatan jahat di matanya. "Aku sendiri yang akan berbicara dengan mereka," katanya sambil merapikan seragamnya. Seseorang harus melindungi citra hotel. Tetapi manajer Bapak Alvaro menghentikannya dengan gerakan kasar. "Jangan ada yang bicara," geramnya, suaranya penuh keputusasaan. "Jika pers tahu apa yang terjadi di dalam sini, kita habis. Sudah terlambat." Kamera-kamera sudah melewati pintu kaca, menangkap gambar-gambar pertama Madam Limei, angkuh dan tenang memegang kalung giok di dadanya, dengan Sari dan Rosa di sisinya. Pemandangan itu sangat kuat. Jutawan asing dan gadis miskin disatukan oleh sesuatu yang coba disembunyikan oleh orang-orang berkuasa. Kilatan cahaya kamera menerangi wajah semua orang. Sari berkedip ketakutan, sementara Rosa mencoba melindunginya dengan lengannya. Namun Madam Limei tidak memalingkan muka, seolah-olah dia telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. "Madam Limei," teriak seorang reporter, "apa arti kalung ini? Bukti apa yang Anda miliki?" Sang jutawan menjawab dengan suara tegas dalam bahasa Mandarin. Sari dengan ragu menerjemahkannya. Dia bilang kalung ini adalah warisan keluarganya selama beberapa generasi, dan di dalamnya ada rahasia yang politisi dan pengusaha kota ini rela bayar mahal untuk menyembunyikannya. Gumaman keterkejutan menyebar di seluruh ruangan. Kamera-kamera menangkap setiap kata gadis itu, dan tidak ada jalan untuk kembali. Dunia luar mulai mendengar apa yang selama ini menjadi rahasia. Senator itu dengan marah mencoba turun tangan. "Itu bohong," teriaknya sambil mengangkat tangan ke arah kamera. "Itu hanya rekayasa yang dibuat untuk menghancurkan reputasi." Tetapi sorotan kamera tidak berpihak padanya. Keringat di dahinya, getaran di tangannya, dan kemarahan yang tak terkendali justru menunjukkan sebaliknya, ketakutan seseorang yang punya sesuatu untuk disembunyikan. Budi mendekati Rosa diam-diam dan bergumam, "Mereka tidak akan berhenti, Rosa. Sekarang setelah pers ada di sini, mereka akan mencoba membalikkan cerita ini untuk melawan kalian." Dan dia benar. Para jurnalis sudah mengerumuni Clara untuk meminta pernyataan, dan dia dengan senyum beracun mulai menyebarkan versinya. "Wanita ini dan gadis itu menipu kalian semua. Kalung itu hanya perhiasan tua." Tetapi sementara Clara berbicara, kamera-kamera tetap tertuju pada gambar yang benar-benar penting. Seorang jutawan dan seorang anak disatukan oleh keberanian untuk mengungkap apa yang begitu banyak orang coba kubur. Lobi hotel megah terasa seperti medan pertempuran yang disamarkan sebagai konferensi pers. Mikrofon-mikrofon terulur ke arah semua orang. Kamera-kamera berkedip tanpa henti, dan setiap kata yang diucapkan direkam secara real-time. Apa yang tadinya hanya sebuah insiden terisolasi, kini berkembang menjadi skandal publik. Dr. Moreira, seorang pengacara berpengalaman, menjadi yang pertama mengambil alih. Dia naik ke sebuah panggung kecil dan meninggikan suaranya dengan nada teatrikal. "Para jurnalis sekalian, jangan biarkan diri Anda tertipu. Wanita asing ini datang ke negara kita, membawa cerita-cerita tak berdasar. Tidak ada bukti, hanya tuduhan. Dan mengenai anak ini, ya, anak-anak mudah dimanipulasi." Kata-kata itu bergema, dingin dan penuh perhitungan. Beberapa kamera beralih ke Sari, yang meringkuk di samping ibunya. Hati Rosa hancur melihat putrinya diperlakukan seperti boneka. Clara memanfaatkan kesempatan untuk tampil, berlari ke arah para reporter dan menambahkan, "Benar sekali, saya bekerja di sini. Saya tahu segalanya. Tamu ini membuat pertunjukan untuk mencari perhatian. Kalung itu tidak lebih dari perhiasan murahan." Senator, yang sampai saat itu tetap diam, mengangkat tangannya dengan sikap pura-pura tenang. "Isti kundi titi dun mons." "Teman-teman, mari kita tenang. Kita tidak boleh membiarkan desas-desus menghancurkan nama baik orang-orang jujur yang telah berbuat banyak untuk kota ini." Narasinya mulai terbentuk. Jutawan eksentrik, anak yang dimanipulasi, orang-orang kaya yang tak bersalah diserang secara tidak adil. Tapi kemudian Madam Limei berdiri. Keheningannya sampai saat itu membuat setiap mata tertuju padanya. Dia berbicara dalam bahasa Mandarin,
Dan suaranya meskipun tidak dapat dipahami oleh sebagian besar orang, membawa kekuatan yang tak terbantahkan. Sari menarik napas dalam-dalam, dengan air mata di matanya, dan menerjemahkan. Dia bilang setiap kata mereka adalah topeng, bahwa kalung ini bukan hanya perhiasan, tetapi kunci untuk mengungkap dokumen-dokumen tersembunyi, dan jika sesuatu terjadi padanya atau padaku, semuanya akan terungkap bagaimanapun juga. Dampaknya terasa seketika. Para jurnalis menjadi heboh, menghujani para politisi dengan pertanyaan, dokumen apa itu? Apakah hotel terlibat? Mengapa begitu takut pada seorang tamu biasa? Senator itu tergagap, bingung. Pengacara mencoba memotong pertanyaan, tetapi kerumunan sudah tidak bisa dikendalikan. Budi melihat pemandangan itu bergumam kepada Ani. Mereka kehilangan kendali. Semakin mereka mencoba membungkam, semakin mereka menunjukkan bahwa mereka bersalah. Rosa menatap putrinya dengan campuran kebanggaan dan ketakutan. Sari, kecil dan rapuh, kini menjadi suara yang menantang para raksasa. Dan pada saat itu, menjadi jelas bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Rahasia kalung itu tidak lagi hanya milik Madame Limei. Itu adalah bom yang siap meledak di hadapan seluruh kota. Lobi hotel pegat terasa seperti panggung di mana setiap gerakan diamati oleh ratusan mata dan puluhan kamera. Udara bergetar dengan antisipasi akan sesuatu yang besar yang akan terjadi. Tidak ada jurnalis yang berani pergi dari sana. Dr. Moreira menyadari bahwa ia kehilangan pijakan, kembali meninggikan suaranya. Ini tidak masuk akal. Teriaknya mencoba terdengar meyakinkan. Jika memang ada dokumen di dalam kalung itu, suruh dia menunjukkannya sekarang. Jika tidak, semua ini hanyalah karangan. Senator itu mengangguk dengan penuh semangat. Benar, tegasnya. Cukup dengan tuduhan. Tunjukkan buktinya atau akui bahwa kalian menipu semua orang di sini. Madame Limei tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia melepaskan kalung dari lehernya dengan gerakan khidmat. Batu giok itu berkilauan di bawah cahaya lampu gantung keemasan, memantulkan cahaya seperti mercusuar. Ia membuka kuncinya dan dengan hati-hati memperlihatkan sebuah kompartemen tersembunyi di dalam perhiasan itu. Gumaman serentak terdengar di seluruh ruangan. Sari dengan mata terbelalak menerjemahkan dengan suara tegas. Dia bilang di dalamnya ada nama, tanggal, dan angka catatan kontrak ilegal, perampasan tanah, rekening tersembunyi di surga pajak. Kejutan itu datang seketika. Beberapa pengusaha mundur seolah-olah terkena pukulan tak terlihat. Salah satu dari mereka berteriak, "Ini penipuan." Tetapi suaranya bergetar, mengkhianati rasa takutnya. Kamera-kamera fokus pada wajah berkeringat para politisi. Tak satu pun dari mereka yang tampak percaya diri lagi. Para jurnalis maju sambil meneriakkan pertanyaan, menyodorkan mikrofon. Kekacauan pun terjadi. Kaki Rosa terasa lemas. Dia tahu sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Jika sebelumnya masih ada harapan untuk pergi dari sana tanpa diketahui, sekarang jelas bahwa Sari telah terseret ke pusat badai. "Ibu," kata gadis kecil itu, menatap Rosa dengan campuran rasa takut dan keberanian. Dia bilang, "Aku harus melanjutkan." Rosa memeluk putrinya erat-erat, air mata membakar matanya. Sebagian dirinya ingin lari, menyembunyikan putrinya dari semua itu, tetapi bagian lain yang lebih dalam tahu bahwa keberanian Sari lebih besar dari ancaman apapun. Sementara itu, senator itu kehilangan ketenangannya. "Ini ilegal," teriaknya dengan suara melengking. "Dak, kalian tidak bisa menyebarkan informasi palsu seperti ini." Tetapi tidak ada yang percaya lagi. Keputusasaannya adalah bukti yang cukup bahwa ada sesuatu yang harus disembunyikan. Budi yang mengamati bergumam kepada Ani, istana mereka runtuh, dan seorang gadis berusia 10 tahun yang menarik batu pertamanya. Seluruh lobi bergetar antara ketakutan dan harapan. Untuk pertama kalinya, kekuasaan orang-orang itu dipertanyakan di depan semua orang. Seluruh ruangan seolah membeku. Kilauan kalung giok terpantul di lensa kamera. Sementara setiap kata yang diterjemahkan oleh Sari bergema seperti palu keadilan. Para politisi dan pengusaha yang tadinya angkuh kini pucat berkeringat dan berusaha menghindari mikrofon. Madame Limei tidak mundur, matanya menyimpan puluhan tahun penderitaan dan keheningan. Dia berbicara dalam bahasa Mandarin, perlahan dan tegas seperti sedang membacakan vonis. Sari menarik napas dalam-dalam dan menerjemahkan dengan suara paling jelas yang pernah ia keluarkan.
Dia bilang kekayaan mereka lahir dari penderitaan orang-orang tak berdosa, bahwa setiap batu di hotel ini, setiap kekayaan yang dibangun, harus dibayar dengan air mata dan darah. Dan hari ini di hadapan semua orang, suara-suara yang terlupakan itu akhirnya didengar. Dampaknya sangat dahsyat. Para jurnalis menyiarkan secara langsung. Media sosial meledak dengan komentar. Dan tagar dengan nama jutawan dan gadis kecil itu menjadi trending topik. Dunia sudah tahu. Senator, yang tak mampu mengendalikan kepanikannya, mencoba merebut kalung dari tangan Madame Limei, tetapi dihentikan oleh para pengawalnya sendiri. Yang tadinya ragu-ragu, kini menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi berpihak pada sisi yang salah. Adegan itu terekam oleh puluhan ponsel. Pria berkuasa itu kini menjadi agresor yang putus asa. Rosa jatuh berlutut, memeluk Sari erat-erat. Air mata mengalir, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena bangga. Putrinya, yang begitu kecil dan tak terlihat oleh dunia, telah menjadi suara yang tak bisa dibungkam oleh siapapun. Kau sangat berani? Anakku, bisiknya terharu. Budi dan Ani, yang mengamati segalanya, mendekat dan membantu Rosa berdiri. Untuk pertama kalinya, wanita itu tidak merasa sendirian. Madame Limei mengenakan kembali kalungnya dan menatap Rosa serta Sari dengan pandangan penuh terima kasih. Dalam bahasa Mandarin, ia menggumamkan beberapa kata singkat. Sari menerjemahkannya, tersenyum dengan air mata berlinang. Dia bilang dia tidak akan pernah berhasil tanpa kita. Seluruh lobi meledak dalam tepuk tangan. Bukan hanya tepuk tangan dukungan untuk sang jutawan, tetapi juga untuk gadis kecil yang berani menantang orang-orang berkuasa. Para jurnalis mencatat setiap detail, dan pada saat itu menjadi jelas, kebenaran tidak bisa lagi dikubur. Hotel Megah, yang dulunya simbol kemewahan dan kekuasaan, telah berubah menjadi panggung di mana keadilan mulai menampakkan langkah pertamanya. Dan pelajaran terakhir yang terukir di hati semua yang hadir sederhana namun kuat, terkadang suara yang paling rapuh justru yang memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Beberapa hari kemudian, Hotel Megah tidak lagi sama. Pintu putar masih berputar. Lampu gantung masih bersinar, tetapi aura tak tersentuh telah hancur selamanya. Surat kabar memuat berita utama. Rahasia giok, jutawan Tiongkok ungkap korupsi di Jakarta. Para politisi mengundurkan diri. Pengusaha dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan bahkan nama hotel itu kini tercemar oleh skandal tersebut. Namun, bagi Rosa dan Sari, hidup berjalan ke arah yang berbeda. Rasa takut masih ada, tetapi kini disertai dengan perasaan baru, kebanggaan. Orang-orang yang dulu melewati mereka tanpa memperhatikan, kini menghentikan mereka di jalan untuk berterima kasih, untuk mengatakan bahwa keberanian seorang anak telah memberikan suara bagi mereka yang tidak pernah didengar. Di suatu pagi yang cerah, Budi muncul di rumah sederhana tempat Rosa tinggal. Ia membawa senyum tulus dan sebuah map di bawah lengannya. Hotel tidak akan sama lagi, Rosa. Tapi kau dan putrimu pantas mendapatkan kesempatan baru. Ia menyerahkan dokumen, sebuah tawaran pekerjaan di tempat lain, dengan kondisi yang lebih baik. Rosa terharu memeluk temannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan sekadar pelayan yang bisa dibuang begitu saja. Sari di sisi lain tetap dengan tatapan penasarannya yang selalu menyertainya. Madame Limei telah kembali ke tanah airnya, tetapi sebelumnya ia meninggalkan sebuah hadiah. Liontin giok kecil, replika dari kalung itu, yang diberikan hanya untuknya, agar kau tidak pernah lupa, begitu terjemahan ibunya, bahwa suaramu memiliki kekuatan. Di sekolah, teman-teman sekelas yang dulu tidak peduli kini menatapnya dengan kekaguman. Tetapi Sari tidak sombong, tidak mencari perhatian. Ia hanya tersenyum, tahu bahwa ia telah membuat perbedaan. Pada malam terakhir sebelum kembali ke rutinitas, Rosa duduk bersama putrinya di beranda. Angin sepoi-sepoi menggoyangkan tirai dan lampu-lampu kota bersinar di kejauhan. Kau telah mengubah segalanya, anakku, kata Rosa sambil mengelus rambut putrinya. Seumur hidupku aku berpikir hanya orang-orang besar yang bisa menang. Tetapi kau menunjukkan padaku bahwa bahkan yang terkecil pun bisa menerangi kegelapan. Sari menyandarkan kepalanya di bahu ibunya dan dengan kepolosan manis seorang anak menjawab, "Bukan aku sendiri, Bu, tapi kita." Dan di sana, di bawah bintang-bintang, ibu dan anak itu menemukan kedamaian.
Perang melawan orang-orang berkuasa akan berlanjut di pengadilan dan di jalanan, tetapi di hati mereka sudah ada kemenangan, karena tidak peduli seberapa besar musuh kebenaran. Ketika diucapkan oleh suara yang tepat, selalu menemukan cara untuk menang. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran ini, agar tidak ketinggalan video berikutnya.